Okarun dan Aira sebenarnya ingin pulang demi menghindari masalah dengan hantu-hantu di ruang musik. Namun suasana semakin memburuk ketika Nenek Turbo berkata pada para hantu bahwa Okarun dan Momo adalah biang keladi yang menyebabkan suara kotor di ruangan ini. Okarun dan Momo segera berubah menjadi mode yokai demi menghindari serangan para musisi. Okarun melesat sekaligus menghindari berbagai serangan balot not yang mengarah padanya. Tapi ketika pemuda itu menyentuh salah satu not, tanpa diduga not itu langsung meledak begitu saja. Turbo pun menyalahkan Okarun. Dia juga meminta Okarun bergerak cepat untuk menghindari bom not para musisi. Selain itu, Turbo mengingatkan agar Okarun dan Aira menghindari not istirahat. Jika sampai terkena not itu, maka mereka berdua akan lumpuh dan tidak bisa bergerak sementara waktu. Situasi ini benar-benar tidak menguntungkan. Ditambah lagi untuk menghindari semua not tersebut bukanlah hal yang mudah. Sang pianis yang merupakan pimpinan orkestra benar-benar marah. Dia lantas memainkan pianonya dan mengubah situasi sekitar menjadi ladang persawahan yang luas. Turbo kembali mengingatkan agar Okarun dan Aira lebih berhati-hati dengan serangan not. Tentu saja keduanya berlari secepat mungkin untuk menghindari berbagai proyektil not. Okarun terhempas setelah menerima serangan not beruntun. Sementara Aira hanya bisa menghindar tanpa melakukan perlawanan. Nenek Turbo lantas memarahi Okarun dan memaksa pemuda itu agar bisa bergerak selincah Aira. Aira benar-benar tidak bisa menyerang karena para musisi tidak memiliki celah. Gadis itu hanya bisa berlari sambil menghindar saja. Situasi semakin memburuk ketika Okarun dan Turbo terkena not istirahat. Keduanya seketika lumpuh dan tidak bisa bergerak. Sedetik kemudian Okarun menerima banyak ledakan proyektil not musik. Kondisi ini membuat Aira panik sekaligus marah. Dia lantas bergerak cepat untuk membuat perhitungan dengan para musisi. Tapi sayang, walau Aira sudah bergerak cepat namun dia masih belum bisa mendaratkan satu serangan. Okarun yang kembali ke bentuk normal benar-benar frustasi. Pemuda itu mengira kalau dirinya sudah bertambah sedikit kuat setelah melawan berbagai musuh hebat. Hal ini justru membuat Nenek Turbo jengkel dan marah besar. Dia pun melempari Okarun dengan lumpur dan memintanya tidak merengek. Turbo memaksa supaya Okarun dapat merasakan ritme musik pertarungan. Bagaimanapun juga situasi ini tidak mungkin berakhir jika Okarun tidak bertindak cepat. Menurut Turbo, Okarun tidak perlu memahami permainan para musisi. Okarun hanya perlu mengingat musik yang pernah didengarkannya saja. Tapi penjelasan Turbo justru membuat Okarun semakin depresi. Ditambah lagi pemuda itu tidak pernah mendengarkan musik. Tapi Okarun tiba-tiba terdiam setelah mengingat dentuman musik Hayashi. Performa Hayashi membuat Okarun berdejak kagum mengikuti ritme. Sementara itu Aira mulai mencapai batasnya. Gadis itu kebingungan karena tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Lebih parahnya lagi, kaki Aira terjebak di sebuah lumpur hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Para musisi pun melesatkan banyak serangan not pada Aira. Ketika ledakan tidak bisa dihindari, tanpa disangka Okarun melesat secepat kilat dan menyelamatkan Aira. Okarun terus melesat cepat sembari menghindari banyak not balok. Pemuda itu merasakan ledakan ritme Hayashi yang lebih cepat daripada musik orkestra. Sejurus dengan itu, rambut Aira menggapai kaki dirijen. Dia lantas menarik dirijen itu dan menendangnya hingga kepalanya lepas. Setelah itu, si dirijen nampak menguap dan berubah menjadi sebuah lembaran gambar atau fotograf. Tanpa banyak bicara, para musisi kembali memainkan instrumen musiknya dengan begitu intens. Not-not musik pun keluar dari instrumen itu dengan berbagai warna. Setiap musisi merepresentasikan suasana alur musik yang begitu harmonis. Tapi Okarun dan Aira tidak peduli dan kembali melesatkan serangan. Anehnya permainan musisi lain justru membuat sang pianis begitu jengkel. Dengan penuh amarah, pianis itu merubah lingkungan di sekelilingnya menjadi kolosium pembantaian. Para musisi orkestra lantas membangkitkan 4 raksasa yang salah satunya bertugas sebagai vokalis. Sejalan dengan itu, mulut raksasa lain membuka serta memuntahkan banyak pasukan manusia berwarna hitam. Manusia yang jumlahnya sangat amat banyak itu lantas berlarian dan menyerang. Tentu saja Okarun dan Aira berusaha menghalau para manusia hitam itu dengan susah payah.
Turbo pun berkata bahwa sosok itu hanyalah ilusi yang tidak perlu diladeni. Bagaimanapun juga, Okarun dan Aira hanya perlu fokus untuk menyerang para musisi yang berada di atas panggung utama. Kucing itu meminta keduanya bergerak secepatnya agar tidak tergencet di tengah lautan manusia hitam. Aira lantas menarik tangan Okarun dan melesatkan rambut mulusnya hingga menjangkau kepala serta menutupi mata sang vokalis raksasa. Keduanya pun berhasil lolos dari kepungan manusia dan mendarat di kepala vokalis. Tapi mereka tidak bisa bersantai-santai karena raksasa lain mulai menyerang. Aira lantas menendang Okarun dan membiarkan dirinya terkena pukulan keras. Gadis itu meminta agar Okarun mengalahkan para musisi, sementara dirinya akan mengatasi para raksasa. Walau terpukul parah, namun Aira tidak menyerah dan kembali melancarkan serangan dengan memanfaatkan kekuatan para raksasa. Gadis itu hanya perlu menghindari pukulan para raksasa, karena pukulan itu bisa mengenai raksasa lainnya. Aira pun berhasil menumbangkan semua raksasa dalam waktu yang relatif singkat. Kendati demikian, sang vokalis terus melantunkan suara emasnya walau dalam kondisi terbaring. Sementara itu Okarun berlari sekuat tenaganya demi menghentikan lantunan musik para musisi. Walau pemuda itu sudah begitu lihai menghindari serangan, namun para manusia hitam kembali bermunculan dari balik kursi tribun VIP. Tentu saja Okarun menghindar sembari melepaskan banyak serangan dalam tempo cepat. Kini lautan manusia hitam tidak menjadi halangan yang berarti bagi Okarun. Dia lantas melompat ke udara sambil menerjang dan menghindari segala rintangan baloknot. Hujaman tajamnya membuat para manusia hitam pontang-panting tidak karuan. Tanpa membuang waktu lagi, Okarun melepaskan kekuatan seriusnya serta menerjang kumpulan manusia hitam dengan sekali hentakan. Walau kekuatan maksimum Okarun hanya bisa dilepaskan 2 kali saja, tapi Turbo menegaskan bahwa Okarun harus melakukan gerakan super cepat 5 ketukan dalam satu tempo. Setelah memahami tentang teknik rahasia yang diajarkan Turbo, Okarun pun segera melesat dengan gagah berani. Perpaduan hentakan kaki yang begitu kuat, disertai kecepatan super membuat Okarun tidak terkalahkan. Pemuda itu melesatkan ultinya hingga sang pianis sangat ketakutan. Hanya dengan sekali hentakan, Okarun mampu menyundul 5 hantu musisi itu hingga semuanya terhempas dan meledak menjadi fotograf. Lembaran fotograf itu nampak melayang di udara yang diikuti oleh penutupan layar pertunjukan orkestra. Sesaat kemudian Okarun, Turbo, dan Aira kembali lagi di ruangan musik sekolah. Situasi terlihat normal-normal saja tanpa ada satupun hal yang aneh. Gambar fotograf para musisi juga masih terpampang rapi di dinding. Okarun mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam pada Aira karena gadis itu kali ini sudah banyak membantunya. Mendengar ucapan itu membuat bibir Aira tercekat. Gadis itu benar-benar terkesima hingga tidak bisa berkata-kata. Kendati demikian, Aira masih terus berdebat dengan si nenek Turbo. Okarun lantas berterima kasih pada Turbo karena sudah mengajarinya merasakan ritme. Di sini Turbo mengingatkan agar Okarun tidak besar kepala dulu, karena bagaimanapun juga ini masih permulaan. Kekuatan Turbo yang sebenarnya lebih mengerikan dari yang dikuasai oleh Okarun saat ini. Turbo menjelaskan bahwa para musisi tadi hanyalah perwujudan dari pikiran manusia. Wujud dari ketakutan yang dimiliki orang-orang pada potret di ruang musik. Mereka akan muncul kembali jika ada orang yang memainkan piano pada pukul 2 pagi. Selain itu, jika sampai kalah maka Okarun dan Aira juga akan tewas di dunia nyata. Jelas saja fakta tidak menyenangkan ini membuat Okarun dan Aira tidak ingin lagi melakukan tindakan bodoh dengan melawan para hantu musisi. Ketika nenek Turbo hendak turun dari piano, dia malah menginjak salah satu not alat musik tersebut. Walau tanpa disengaja, namun tindakan itu membuat mereka bertiga harus kembali berhadapan dengan para hantu musisi. Shin pun berpindah di rumah, di mana Manjiro kembali memaksa Seiko mengundang Hayashi. Bagaimanapun juga, Evil Eye pasti sudah mempersiapkan serangan balik. Jika waktu itu tiba, mustahil semua orang bisa menghadapi makhluk itu. Kali ini Manjiro benar-benar serius, apalagi dia ingin menghindari jatuhnya korban jiwa. Pria itu berencana melakukan pengusiran Evil Eye besok.
Jiji pun hanya bisa menundukkan kepala dan diam. Bahkan Seiko tidak mau berkomentar apa-apa. Momo nampak kesal karena Manjiro memutuskan hal ini secara sepihak. Dia pun memohon agar Seiko menghentikan rencana Manjiro. Tanpa diduga terdengar teriakan Okarun dari luar rumah yang meminta Jiji keluar. Dengan penuh amarah, Okarun akan menantang dan menghancurkan Evil Eye hingga babak belur. Momo mulai marah karena omongan Okarun benar-benar tidak lucu. Di sini Okarun berkata bahwa semua orang tidak boleh ikut campur dalam pertarungan ini. Ketika tempo hari Evil Eye menyerang Momo, Okarun dipenuhi oleh amarah yang begitu membara. Untuk sesaat dia mengira situasi akan baik-baik saja, tapi dia sadar betul bahwa Evil Eye memang berbahaya. Okarun tidak mau membiarkan Evil Eye berbuat seenaknya karena makhluk itu kejam dan sangat licik. Kendati demikian, Momo dan yang lainnya masih saja mau menerima Evil Eye. Walau tidak masuk akal, tapi Okarun mengapresiasi hal itu. Dia lantas berubah menjadi mode yokai dan akan melindungi keinginan Jiji yang ingin mempertahankan Evil Eye. Awalnya Manjiro ingin menghentikan duel ini, tapi dia langsung dicegah oleh Seiko. Bagaimanapun juga, ini adalah duel antara pria yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Aira lantas menyiramkan air pada Jiji, yang tentu saja media itu membuat Jiji seketika berubah menjadi Evil Eye. Okarun dan Evil Eye saling berhadapan. Keduanya saling menyerang dan menabrakkan kekuatannya dengan begitu epik.